Episode 4301-4310. Gagal, 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 titik titik titik. Wang Xian melihat hasil yang diperoleh di lampu ramalan, matanya berbinar. Dia diam-diam menunggu dan memeriksa. Selama ada ide di benaknya, akan ada akhirnya, dan dia tidak perlu mencoba langkah demi langkah. Energi dalam lampu ramalan telah habis, dan Wang Xian butuh 1 tahun lagi untuk mengisinya kembali. Waktu berlalu dengan cepat lagi. Tapi kali ini, hanya dalam waktu 5 tahun, hasil yang sukses muncul di bawah lampu ramalan. Melihat adegan ini, Wang Xian menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia tidak berani ragu sedikit pun, dan dengan lambaian tangannya, dia langsung melempar umpan. Segera setelah itu, dalam pandangan Wang Xian, gelombang gelap bergegas menuju umpan, dan bergegas menuju posisi pedang cahaya. Dengan kekuatan ini, umpan langsung melesat ke posisi di belakang pedang cahaya. Pada saat ini, mata Wang Xian terpaku, dan jiwanya mendorong umpan, membuatnya melilit ke arah pedang cahaya. Berdengung. Saat berikutnya, umpan membawa tali pancing dan melingkari pedang cahaya 2 kali. Berhasil. Ekspresi terkejut muncul di wajah Wang Xian. Ini persis sama dengan hasil di lampu ramalan. Namun, meskipun berhasil sekarang, pedang cahaya ini masih perlu ditarik. Pedang cahaya mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika Wang Xian menarik tali pancing secara langsung, pedang cahaya dapat memotong tali pancing. Oleh karena itu, untuk amannya, yang terbaik adalah Wang Xian mentransfer energi ke tali pancing, sehingga kekerasan tali pancing dapat ditingkatkan. Tidak cukup saat dia menyerang, itu mungkin merusak keseimbangan di sini. Energi dalam tubuh Wang Xian juga akan meluap, dan dia akan diserang oleh energi sekitarnya. Meskipun dua dewa unsur ini sangat menakutkan, kekuatan mereka sendiri tidak lemah. Bahkan jika mereka diserang oleh dua dewa unsur pada saat yang sama, mereka dapat bertahan untuk sementara waktu. Wang Xian bergumam, hanya untuk berjaga-jaga, dia akan melakukannya secara langsung, dengan paksa. Berdengung. Gelombang energi mengalir dengan cepat di sepanjang tali pancing, dan seluruh tali pancing bersinar dengan kilau-kilau. Saat berikutnya, dia menarik lengannya dengan keras. Pancing melilit pedang cahaya, dan itu terbang ke arahnya dengan cepat. Melihat Li Jian tidak terlalu melawan, Wang Xian juga senang. Ledakan, ledakan. Tetapi pada saat ini, gerakan Wang Xian memicu dampak energi di sekitarnya. Sumber energinya adalah Wang Xian, dan kekuatan kegelapan dan cahaya di sekelilingnya juga mengalir deras ke arahnya. Bagaimanapun, Wang Xian adalah kehidupan, dalam hal ini, dia harus melawan. Begitu kau melawan dengan seluruh kekuatanmu, keseimbangan dalam tubuhmu akan rusak. Ledakan. Tetapi pada saat ini, tubuh Wang Xian bergetar, dan dia dengan cepat terbang ke sisi pedang cahaya, dan langsung menyingkirkannya. Bum bum bum. Saat Wang Xian bergerak, energi terang dan gelap di sekitarnya tampak mendidih sepenuhnya, dan langsung menyerang Wang Xian. Gelombang yang menakutkan dipenuhi dengan penetrasi cahaya dan korosi kegelapan. Karakteristik menakutkan dari dua energi atribut meletus sepenuhnya. Medan perang yang sedikit tenang tampak seperti tsunami besar yang meletus, menyerang ke arah Wang Xian. Ledakan. Saat ini, Wang Xian tidak lagi mampu menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Karena energinya sudah mengalir deras, dia hanya bisa melawan dan melarikan diri dengan cepat. Tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya seperti pedang tajam, terbang langsung ke arah luar. Energi di sekitarnya meremas ke arahnya. Energi di seluruh tubuh Wang Xian mendidih, menembus semua energi. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, Dewa Elemen Cahaya dan Dewa Elemen Kegelapan tampaknya telah mengunci Wang Xian, dan energi besar mengejarnya. Ledakan. Wang Xian tidak melihat ke belakang, dan terus menyerang. Awalnya, dia butuh 2 hari untuk terbang keluar dari daerah ini. Tapi saat ini, dengan ledakan penuh, hanya butuh 1 atau 2 menit. Namun, dia harus menahan serangan penuh dari dua dewa unsur ini selama 1 atau 2 menit. Penggilingan besar 5 elemen muncul di sekelilingnya, membungkusnya. Piring naga Tai Chi terus membungkus. Kekuatan tubuh Void Dragon dan Void Dragon Pool mengalir ke tubuh Wang Xian, merobek rintangan di depannya. Ho 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 ho, ho 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 ho. Dari posisi belakang, sepertinya oman kedua dewa elemen itu berasal. Pada tingkat Wang Xian, keberadaan yang begitu kuat tiba-tiba muncul di wilayah mereka, membuat kedua dewa elemen menjadi sangat kejam. Kedua dewa elemen bahkan mulai menggerakkan tubuh mereka,
mendekati Wang Xian. Namun, secara tidak sadar, mereka tidak mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, karena tembakan Wang Xian, keseimbangan seluruh area juga rusak. Kekuatan terang dan gelap di seluruh area benar-benar mendidih. Ini seperti danau yang tenang dengan ombak besar. Apa yang terjadi? Terletak di tempat lain, Song Ta dan Pak Tua Jian sedang memancing dengan mata tertutup. Energi keras yang tiba-tiba membuat wajah mereka berdua sedikit berubah. Mereka dengan cepat menarik tali pancing untuk mencegah energi kekerasan, memotong tali pancing dan kehilangan umpan. Dua dewa elemen mengalami fluktuasi yang hebat. Keberadaan yang sangat kuat masuk ke dalam dan menghancurkan keseimbangan di dalamnya. Area ini akan diubah. Orang tua Jian melihat pemandangan di depan, mengerutkan kening dan berkata, area huru hara sudah lama dalam keadaan keseimbangan. Sekarang keseimbangan di sini telah rusak, itu akan mempengaruhi seluruh tubuh. Diperkirakan seluruh area huru hara akan mengalami beberapa perubahan di masa depan. Ini mungkin hal yang baik, atau mungkin hal yang sangat buruk. Anda harus mempersiapkan murid-murid Anda. Jika keseimbangan lain tidak tercapai, itu tidak akan aman dalam waktu dekat. Song Ta berkata dengan mata berbinar, aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Saatnya kita bergerak. Setiap kali keseimbangan rusak, ada peluang. Orang tua Jian melihat sekeliling dan berkata, Song Ta juga mengangguk. Secara umum, sangat sedikit orang yang merusak keseimbangan zona kerusuhan. Apalagi saat zona huru hara belum tergarap sepenuhnya. Atau ketika Anda mengetahui bahwa ada harta karun di suatu tempat dan Anda belum berhasil. Begitu keseimbangan rusak, semuanya bisa rusak. Namun, Wang Xian, yang baru saja datang ke sini belum lama ini, tidak mengetahui masalah ini. Pada saat ini, Wang Xian telah bergegas keluar dari area dua dewa elemen dan terbang ke area pasir apung. Pada saat ini, Wang Xian juga memperhatikan gerakan di belakang, yang tampaknya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Keseimbangan dua dewa unsur telah rusak, dan jangkauan medan perang mereka juga telah berubah. Mereka bahkan bergerak sambil bertarung, mencari keseimbangan selanjutnya. Kedua dewa elemen telah berubah, dan pasir apung di sekitarnya juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Hah, sepertinya aku telah merusak keseimbangan di sini. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit saat dia melihat perubahan di sekitarnya. Seluruh area mulai berubah karena perubahan dari dua dewa unsur ini. Perubahan ini sangat besar, memancar ke sekeliling dengan kecepatan tinggi. Setelah Wang Xian melihatnya sebentar, dia tidak memperhatikan lebih jauh. Dia dengan cepat terbang menuju posisi belakang. Butuh 2 hari baginya untuk terbang keluar dari area pasir apung dan sampai ke posisi luar. Dengan gerakan tangannya, Wang Xian mengeluarkan pedang cahaya dan melihatnya dengan hati-hati. Pedang ini tidak memiliki gagang dan terlihat sedikit sederhana. Wang Xian mengeluarkan beberapa bahan dan hanya membuat gagang pedang. Setelah itu, dia menyuntikkan kekuatan cahaya. Dalam sekejap, pedang tajam kecil muncul di sekitar pedang cahaya. Dengan lambaian tangannya, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menutupi bagian depan, membawa energi dan kekuatan yang menakutkan. Dari jalan menuju kesederhanaan, pedang tajam ini tidak memiliki banyak kekuatan. Hanya dengan menyuntikkan energi dapat meledakkan sejumlah besar pedang cahaya. Setiap pedang cahaya mengandung kekuatan membunuh cahaya. Ini benar-benar menakutkan. Keistimewaan lainnya adalah pedang cahaya ini selalu bisa disembunyikan di tubuh seseorang. Setelah bergabung ke dalam tubuhnya sendiri, dia merangsang energinya, dan pedang cahaya yang kuat bisa meletus dari seluruh tubuhnya. Bagi Wang Xian, ini sangat berguna. Lagi pula, ketika dia berubah menjadi tubuh naga, tidak mungkin bertarung dengan pedang tajam di tangannya. Integrasikan ke dalam tubuh secara memuaskan, dan lakukan pengasuhan dan pemurnian sedikit demi sedikit. Saat ini, kekuatanku sudah sebanding dengan keberadaan kedua jalan itu. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Bagi Wang Xian, panen kali ini bisa dikatakan sangat besar. Pedang cahaya yang perkasa, masih ada beberapa pecahan dewa elemen di tangannya, serta harta karun atribut materi gelap yang korosif dan kuat. Harta itu juga bisa ditempa menjadi senjata ampuh. Setelah memainkannya sebentar, Wang Xian mengeluarkan lampu ramalan dan bersiap untuk mengisinya dengan energi. Hah! Namun, ketika Wang Xian menanamkan energi lampu ramalan di sana, beberapa perubahan tiba-tiba terjadi di area pasir apung di depan. Area pasir isap yang awalnya sangat besar perlahan-lahan dibagi menjadi area dari tengah.
Lebih mirip jalan, tepatnya. Area pasir apung terletak di kedua sisi, dan bagian tengahnya merupakan area yang relatif tenang dan aman. Jalan ini memanjang menuju bagian dalam di depan, dan sepertinya memanjang jauh, jauh sekali. Bagaimana situasinya? Apakah karena perubahan elemen dewa terang dan gelap yang menyebabkan perubahan seluruh area? Ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Wang Xian. Segera setelah itu, di bawah matanya yang terkejut, dia benar-benar melihat beberapa batu kekacauan yang mengandung energi kuat muncul di area jalan berlubang, perlahan mengambang di area itu. Berdengung. Begitu Wang Xian pindah, dia langsung terbang. Perubahan yang sangat aneh. Pasir hisap yang awalnya penuh bahaya memisahkan ruang hampa. Wang Xian terbang dan datang ke depan Chaos Stone pada saat itu. Setengah dari Chaos Stone ini adalah atribut air. Ukurannya 1 kilometer penuh, dan bagian dari atribut air mengandung energi yang sangat besar. Dibandingkan dengan Wang Xian, dia memperoleh energi dewa elemen, jauh lebih banyak. Ini sama saja dengan mengambil harta berharga secara cuma-cuma. Wang Xian membuka mulutnya dan berkata, tidak ada risiko sama sekali, dan itu sama sekali tidak ada gunanya. Bagaimana situasinya? Apakah itu terkait dengan dirimu sendiri? Wang Xian bergumam ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba dari area yang tidak berbahaya. Dia ragu-ragu sejenak, dan melihat ke arah posisi di depan. Kemudian dia bergerak dan terbang ke dalam. Dia ingin melihat apa yang telah berubah di daerah ini. Saat Wang Xian terbang selama 1 jam, jalan aman ini masih belum berakhir. Namun, Wang Xian melihat 2 sosok familiar di depannya. Bentuk pedang, orang tua manusia, Song Ta, dan pendekar pedang tua itu. Wang Xian bergumam, ragu sejenak, dan terbang dengan cepat. Kalian berdua, kita bertemu lagi. Wang Xianfei terbang dan menyapanya secara proaktif. Oh, kakak Wang Xian, hehe, kebetulan sekali. Song Ta menoleh, menatap Wang Xian, dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Apa yang terjadi di daerah kerusuhan ini? Bagaimana perubahan sebesar itu bisa terjadi? Wang Xian bertanya pada mereka berdua. Song Ta dan lelaki tua Jian jelas tinggal di sini untuk waktu yang lama dan mengetahuinya dengan sangat baik. Oleh karena itu, meskipun Wang Xian samar-samar merasa ada hubungannya dengan dia masih ingin bertanya. Ini ada hubungannya dengan tempat kita bertemu. Keseimbangan 2 dewa unsur sangat rusak. Keseimbangan 1 tempat rusak, dan bahkan mempengaruhi area lain. Aku telah melihat hal semacam ini berkali-kali. Beberapa perubahan tidak terlalu besar, dan beberapa akan menjadi sangat besar. Mungkin beberapa harta yang tidak diperoleh terkubur oleh gelombang energi karena perubahan ini, atau beberapa harta yang terendam dan berada di tempat lain hanyut. Song Ta memperkenalkan Wang Xian sambil tersenyum. Oh, saya mengerti. Wang Xian sedikit mengangguk, dan kemudian bertanya lagi, kemana kalian berdua berencana pergi? Hehe, pergi ke inti, di mana ada lebih banyak dewa elemen tingkat Dao, dan lihat apakah ada perubahan di sana. Jika ada harta yang terkena, kamu bisa menghasilkan banyak uang jika kamu bisa mengambilnya. Song Ta menjawab sambil tersenyum, tidak ada yang disembunyikan. Jika kamu tertarik, ayo pergi dan lihat bersama. Song Ta terus berkata pada Wang Xian. Oke, aku benar-benar penasaran dengan tempat ini. Wang Xian mengangguk dan terbang ke sisi mereka. Kecelakaan kali ini sangat menarik. Jalan khusus telah keluar. Saya tidak tahu apakah itu bisa mengarah ke inti. Orang tua Jian memandang Wang Xian, lalu dia berbicara. Kemungkinan mencapai inti hampir nol. Song Ta menggelengkan kepalanya. Apa intinya? Wang Xian mengikuti mereka, dan sambil terbang ke depan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada desas-desus bahwa jika kamu bisa memasuki area inti dan mendapatkan harta karun di dalamnya, kamu bisa mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan. Ada juga desas-desus bahwa terbentuknya area ini karena harta karun di dalam inti. Song Ta tersenyum dan menjawab, tapi ini tidak bisa dipercaya, bagaimana kekuatan yang tak terkalahkan bisa begitu mudah dikendalikan, belum lagi, ada 10 dewa unsur tingkat Dao yang bercampur menjadi satu di posisi tengah. 10 dewa elemen tingkat jalan ada di satu area. Ekspresi terkejut muncul di wajah Wang Xian. 10 tingkat jalan, apa perubahannya? Bahkan jika itu adalah keberadaan tingkat kekacauan, jika memasuki area ini, itu mungkin tidak akan bertahan lama. Area di mana 10 dewa elemen tingkat jalan bercampur, mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Ketika Wang Xian mendengar apa yang dikatakan Song Ta dan yang lainnya,
dia memikirkan informasi yang dia dapatkan dari peta harta karun. Kekuatan tak terkalahkan. Kekuatan yang tak terkalahkan, hehe, hanya berdasarkan rumor. Rumor semacam ini mungkin disebarkan oleh orang kuat yang membosankan dengan selera jahat. Wang Xian berpikir sendiri, bagaimana bisa ada kekuatan yang tak terkalahkan? Jika mungkin untuk mengetahui kekuatan yang tak terkalahkan, mengapa pembuat rumor tidak memilikinya? Mengapa Anda mengatakan kekuatan tak terkalahkan jika Anda tidak memilikinya? Namun, Dewa Elemen di tingkat 10 Dao memang setara dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Tetapi jika ratusan peramal Tianyuan semuanya masuk ke dalam, mereka akan mampu menekan kekuatan yang tak terkalahkan ini. Tentu saja, premisnya adalah ratusan peramal Tianyuan ini semuanya dapat memasuki area itu. Tahukah Anda, semakin dalam Anda pergi, semakin menakutkan energi pasir hisap itu. Di belakang, tanpa kekuatan untuk mengontrol level, tidak mungkin berjalan di area pasir apung. Wang Xian mengikuti lelaki tua Song Tajian dan yang lainnya terbang ke depan. Setelah terbang selama 2 hari, mereka sampai di ujung jalan ini. Ini adalah area yang sangat dalam. Setelah 3 hari terbang, kamu seharusnya bisa mencapai area inti. Wang Xian dan yang lainnya sangat cepat. Song Ta melihat ke ujung jalan ini, dan terus berkata, jika jalan ini tidak menghilang, ini adalah tanah harta karun untuk memupuk murid. Letakkan saja formasi dan serap energi di kedua sisi, cek-cek, itu akan terjadi cukup gila. Song Ta melihat sekeliling dan berkata sambil menghela nafas. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia memikirkan tempat latihan berharga yang diatur oleh orang bijak surgawi yang baik dan yang lainnya untuk murid-muridnya. Tanah harta karun itu sepenuhnya merupakan tempat suci untuk penanaman bagi para penguasa alam. Itu tidak sebanding dengan tempat suci yang lahir di alam semesta, atau tempat suci yang lahir menurut dewa unsur biasa. Tapi Santian Sengren dan yang lainnya adalah tanah budidaya harta karun yang diatur di pinggiran yang sangat jauh. Sekarang ada jalan di sini, kalau jalan ini tidak hilang pasti akan menimbulkan banyak perselisihan. Karena tidak terbayangkan untuk mendirikan tempat latihan di sini dan menyerap energi di sekitarnya untuk memupuk murid. Di bawah pencucian energi ini, ada berbagai fluktuasi dan evolusi energi di sekitarnya. Untuk alam dominator tingkat pertama, jika Anda berlatih di sini selama 100 juta tahun, itu setara dengan berkultivasi puluhan miliar tahun di alam semesta Anda sendiri. Itu menakutkan. Lagi pula, energi kekerasan di sekitar dapat mengancam keberadaan level kontrol. Bahkan mereka yang baru berlatih keberuntungan Tianyuan di sini akan mendapat manfaat besar. Tentu saja, mungkin juga ada risikonya. Selain itu, sumber daya harta karun seperti dewa elemen yang dibutuhkan untuk membangun tanah harta budidaya juga sangat besar. Jumlah sumber daya pasti jumlah energi yang dapat diserap. Jika jalan ini tidak hilang, memang memungkinkan untuk membiarkan para murid datang untuk berlatih. Wang Xian mengangguk. Sekarang Istana Naga memiliki 50 atau 60 murid yang merupakan penguasa alam puncak, dan jutaan murid yang merupakan tuan jika mereka berlatih di sini. Kekuatan tempur Istana Naga dapat meningkat pesat dalam waktu singkat. Jumlah murid Master Puncak yang dapat membuat kelahiran Istana Naga menyentuh ambang batas telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Semuanya tidak stabil saat ini, sulit dikatakan, keseimbangannya belum sepenuhnya terbentuk. Orang tua Jian melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, ayo pergi ke pusat untuk melihat apakah ada perubahan di dalam, dan untuk melihat apakah ada harta yang terkena dampak. Song Ta melihat ke area pasir apung di depannya, dan terbang langsung, akan baik-baik saja jika harta kekayaan surgawi itu dipukul di luar. Hah, harta karun Tianyuan. Wang Xian sedikit terkejut saat mendengarnya. Ya, di area inti Cross Primordial God, ada harta keberuntungan, yang terletak di dalam jangkauan dewa elemen atribut ruang. Sudah puluhan miliar tahun, dan tidak ada orang yang kuat bisa mendapatkannya. Song Ta mengangguk. Kemudian saya memperkenalkannya pada harta karun keberuntungan Tianyuan. Harta peramal Tianyuan atribut luar angkasa, apakah itu serangan atau dukungan, tidak diketahui. Hanya dapat dilihat bahwa itu terlihat seperti labu. Seorang pria kuat menggunakan harta karun itu untuk secara paksa memasuki dewa elemen luar angkasa, tetapi tersesat dalam sekejap. Di sana, ada banyak sekali ruang, dan tidak diketahui di mana harta karun langit dan bumi di ruang itu. Kecuali jika Anda benar-benar dapat meledakkan God of Space Elements, akan sulit untuk mendapatkannya.
Mendengarkan kata-kata Song Ta, Wang Xian sedikit kagum. Daerah kerusuhan ini benar-benar merupakan tanah harta karun yang penuh dengan peluang dan krisis. Mereka bertiga terbang masuk, dan energinya menjadi semakin ganas saat mereka semakin dalam. Ketika Wang Xian dan yang lainnya datang ke suatu tempat di depan tempat cahaya berwarna-warni, energi pasir apung yang ganas di sini sudah mampu membunuh pusat kekuatan tingkat kontrol biasa. Ini benar-benar menakutkan. Apakah area inti Cross Primordial Spirit ada di depan? Wang Xian melihat ke depan dan bergumam. Pemandangan di depan sangat megah dan indah. Energi menakutkan dari 10 atribut seperti planet menakutkan yang akan meletus kapan saja. Perasaan berdebar-debar mengalir ke dalam hatiku. Bahkan Wang Xian merasa sedikit kecil di hatinya. Dewa unsur ini bukan dewa unsur tingkat jalanan biasa. Wang Xian tertegun di dalam hatinya. Sama seperti Wang Xian saat ini, meskipun dia juga merupakan level Dao yang kuat, dia dapat menangani 2 level Dao biasa. Hal yang sama berlaku untuk 10 dewa elemen. Mari kita bertindak secara terpisah untuk saat ini. Jika ada kebutuhan untuk bergabung, kita bisa menghubungi. Orang tua Jian memandang Wang Xian dan yang lainnya dan berkata, "Bagus." Wang Xian mengangguk. Dia tidak terlalu akrab dengan mereka berdua, dan jika mereka bertindak bersama, mereka akan berkonflik karena beberapa harta. Tentu saja, jika ada harta yang tidak bisa didapatkan oleh beberapa orang sendirian, mereka juga bisa bergabung. Wang Xian sudah memiliki informasi kontak mereka berdua. Ketiganya berpisah, dan Wang Xian terus mendekati bagian depan. Segera, dia sampai di tepi inti dari jiwa salib. Wang Xian berdiri di depan, melihat ke dalam, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di area depan, 10 jenis energi bercampur. 10 energi hampir terjalin. Energi yang terjalin memberi orang perasaan kematian, perasaan kacau sebelum malapetaka tiba. Selain itu, berdiri di pinggir, selain membuat Wang Xian merasa berdebar-debar. Dia tidak bisa merasakan seberapa kuat energi di dalamnya. 10 jenis energi terjerat bersama, dan sama sekali tidak menyadari betapa mengerikannya kekuatan penghancur mereka. Wang Xian mengulurkan tangan dan langsung menembus ke dalam. Segera, gelombang energi melonjak ke arah tubuhnya seperti ular berbisa. Ini membuat kulit Wang Xian sedikit berubah, dan dia dengan cepat menariknya keluar. Pada saat ini, ada garis-garis menakutkan di lengannya. Garis-garis ini tampaknya merupakan hasil dari keracunan, dan terlihat sangat menakutkan. Energi di dalamnya menakutkan. Ini lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Saya baru saja meraih ke tepi dengan tangan saya dan mengalami serangan yang kuat. Wang Xian menatap lengannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Area di mana banyak energi bergabung jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Wang Xian melihat ke depan, berpikir sejenak, dan masuk ke dalam sepenuhnya. Tentu saja, setelah masuk ke dalam, Wang Xian langsung diserang. Dengan gerakan pikirannya, dia mengedarkan energi di tubuhnya. Sekarang Wang Xian, tubuh naga kosong terletak di tubuh utama. Ada juga 10 atribut di tubuhnya. Berbicara secara logis, Wang Xian dapat mencoba mengoperasikan 10 jenis energi dan berintegrasi ke dalam area ini. Namun segera, Wang Xian menemukan masalah besar. Di dalam tubuhnya, energi atribut ruang tidak dapat berintegrasi sempurna dengan 9 atribut di tubuhnya. Ini juga menyebabkan energi tubuhnya berbeda dari energi di daerah ini. Energi di sini, melihatnya sebagai penyusup. Aliran energi menyerbu tubuhnya. Hanya dalam beberapa detik, Wang Xian dengan cepat terbang keluar dari dalam. Di dalamnya, dia tidak bisa bertahan lama. Level Dao, meskipun memiliki harta yang kuat, hanya dapat bertahan di sini paling lama beberapa puluh detik. Atribut ruang tidak sepenuhnya cocok denganku, juga tidak seimbang dengan energi di tubuhku, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagiku untuk memasuki alam tempat dewa elemen bertarung seperti sebelumnya. Wang Xian berpikir dalam hatinya. Dia menggerakkan telapak tangannya, mencegat sebagian energi di dalamnya, dan merasakannya dengan tenang. Segera, sebuah ide muncul di benak Wang Xian. Jika Anda tidak dapat mengintegrasikan diri Anda ke dalam suatu area, dapatkah Anda berpura-pura menjadi energi batin di area tersebut? Selama saya berpura-pura menjadi energi yang sama dengan area ini, apakah saya tidak akan diserang oleh energi area ini? Wang Xian berpikir sendiri, siap untuk mencoba. Apa yang disebut kamuflase adalah mengenakan pakaian untuk diri sendiri. Energi pakaian ini persis sama dengan energi daerah ini. Dalam hal ini,
dapatkah ia juga menahan serangan energi di area ini? Wang Xian merasa ada kemungkinan sukses. Dia merasakan karakteristik campuran 10 energi di area ini, dan kemudian mulai mengontrol energi di tubuhnya untuk mensimulasikan energi ini. Setelah beberapa jam, Wang Xian berhasil melakukan simulasi sepenuhnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia dikelilingi oleh energi 10 atribut, membentuk gaun warna-warni. Wang Xian menatap ke depan, dan perlahan melangkah ke area ini. Berdengung. Saat memasuki area ini, perasaan diserang tidak langsung muncul. Tapi segera, Wang Xian mengerutkan kening. Itu memiliki beberapa efek, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghindari invasi energi ini. Wang Xian bergumam. Di area Cross Primordial Spirit ini, 10 dewa unsur semuanya adalah level Dao yang kuat. Semakin kuat dewa unsur, semakin banyak karakteristik yang dimilikinya. Seperti erosi, deteksi dan sejenisnya. Meskipun penyamaran Wang Xian sempurna, dia masih bisa dilihat oleh energi di sini dan diserang. Namun, penyamarannya masih berguna. Energi yang menyerangnya jauh lebih sedikit, dan waktu yang bisa dia dukung di area ini juga lebih lama. Anda mungkin bisa bertahan di dalamnya selama 1 menit ketika Anda biasa keluar semua. Tapi sekarang, setidaknya 2 menit bisa tinggal di dalam. Ada prasyarat untuk ini, yaitu dia ada di dalam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu energi dalam tubuh dimobilisasi, kamuflase akan gagal. Bagaimanapun, penyamaran ini sangat bermanfaat bagi Wang Xian. Kamu bisa melihat-lihat. Ada beberapa efek, Wang Xian menunjukkan senyuman di wajahnya, dan mulai mencari-cari. Orang tua Song Ta dan Jian, setelah datang ke sini, tidak akan memasukinya. Tapi menurut dugaan Wang Xian, mereka seharusnya memiliki umpan di tangan mereka. Harus ada tali pancing untuk memancing di daerah ini. Mereka harus bisa mendapatkan harta karun dengan memancing. Wang Xian melihat sekeliling, tetapi harta karun yang dia bayangkan dapat dengan mudah ditemui tidak muncul. Setelah mencari selama beberapa hari, dia masih tidak menemukan apapun. Alasan utamanya adalah Wang Xian tidak masuk ke dalam. Ledakan. Pada hari ini, ketika Wang Xian terus menyelidiki, fluktuasi energi yang kuat datang. Mata Wang Xian terpaku, dan dia mempercepat sedikit dan melihat ke depan. Terlihat, sesosok mengenakan topi hitam dan memancarkan aura jahat melayang di atas area Cross Primordial Spirit. Sosok ini, bagian tubuhnya agak aneh. Di depan lengan hitamnya yang aneh ada makhluk hidup. Makhluk ini, di bawah persepsi Wang Xian, sebenarnya memiliki 10 atribut. Makhluk aneh yang terhubung ke lengannya itu panjang dan ramping seperti ular sanca, menjulur ke arah dalam. Menurut induksi Wang Xian, dia bisa merasakan bahwa keberadaan aneh yang terhubung ke tubuhnya ini hanya sekuat Void God Emperor. Siapa yang menonton? Segera pergi. Sosok yang mengenakan topi bambu itu merasakan Wang Xian, dan sepasang mata segitiga bercahaya merah darah melintas di bawah topi itu, dan dia berbicara dengan wajah serius. Mendengar gerakannya, bergegaslah, jangan bermaksud menyerang. Merasakan aura sosok ini, Wang Xian sedikit mengernyit, dan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Aura berdarah pada sosok yang mengenakan topi bambu ini luar biasa kuat. Atribut gelap pada dirinya berbeda dengan orang tua Song Tajian, dan aura pada dirinya bahkan lebih berdarah. Kalau begitu pergilah. Sosok yang mengenakan topi bambu itu melanjutkan dengan dingin. Wang Xian mengangkat alisnya, menatapnya, dan kemudian pada makhluk anehnya yang meluas ke area salib roh primordial, dia berbalik dan pergi. Yang terlemah yang bisa datang ke sini juga merupakan eksistensi tingkat Dao. Namun, orang ini agak gila, dan makhluk aneh di lengannya. Wang Xian tidak pergi terlalu jauh, bergumam di mulutnya, memikirkan makhluk aneh pada sosok di topi bambu. Makhluk aneh itu seharusnya diciptakan oleh sosok topi itu sendiri. Makhluk dengan 10 atribut yang menyatu menjadi satu persis sama dengan energi di area Cross Primordial Spirit. Makhluk seperti ular sanca semacam ini menyelidiki area Cross Primordial Spirit, jadi tidak boleh diserang. Tetapi dengan cara yang sama, makhluk khusus yang dibuat oleh sosok bertopi bambu ini tidak terlalu kuat. Hanya tingkat Dewa Kaisar. Ini seperti semut di daerah ini, yang bisa mati kapan saja. Namun, Wang Xian juga dapat menebak bahwa bukan karena sosok topi itu tidak ingin membuat makhluk 10 atribut yang kuat, tetapi sangat sulit untuk membuat makhluk seperti itu. Lagi pula, itu adalah makhluk dengan perpaduan sempurna dari 10 atribut. Dengan begitu banyak atribut, untuk memecahkan masalah integrasi dan tolakan,
juga sangat sulit bagi Tianyuan Fortune Powerhouse tingkat Dao. Wang Xian meninggalkan jangkauan penginderaan lelaki tua di topi bambu dan sedikit menyipitkan matanya untuk melihat ke arah itu. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Wang Xian tidak bertarung dengan lelaki tua bertopi bambu itu. Sekarang bahkan jika dia bergerak, akan sangat sulit untuk menghadapi lawan. Tidak ada gunanya bertarung dengannya. Selain itu, Wang Xian sama sekali tidak mengetahui detailnya. Berpikir di dalam hatinya, dia terbang ke arah lain. Pada saat yang sama, Wang Xian sangat penasaran dengan makhluk spesial pada lelaki tua tadi. Makhluk semacam ini, yang memiliki 10 atribut, dapat memasuki wilayah roh primordial salib. Ini adalah inspirasi bagi Wang Xian. Metode ini agak mirip dengan memancing. Namun, Wang Xian merasa metode ini mungkin lebih cocok untuknya. Bagaimanapun, dia saat ini memiliki 10 atribut. Jika dia membuat makhluk, dia pasti bisa membuat yang lebih kuat. Antara lain, dia masih memiliki kepercayaan pada ranah dominasi. Dan ranah dominasi sama sekali tidak ada bandingannya dengan ranah Kaisar Dewa. Namun, makhluk semacam ini tidak dibuat sendiri. Lagi pula, itu termasuk aspek penciptaan. Aku perlu menguasai metode rahasia, atau aku harus terus mempelajarinya. Wang Xian berpikir sendiri, untuk sementara melepaskan ide ini. Memindai sekelilingnya, dia terus mencari di area ini. Namun, jika Anda hanya mencarinya dari luar, itu murni keberuntungan. Keberuntungan Wang Xian tidak selalu baik. Kali ini, di luar, Wang Xian tidak menemukan harta apapun. Masih perlu masuk jauh ke dalam, seperti orang tua Song Ta dan yang lainnya, mereka semua harus memiliki alat untuk memancing di sini, lagi pula, ini adalah area inti. Wang Xian berpikir sendiri. Saat ini, latar belakang Wang Xian di sini dianggap yang terburuk. Kita masih harus masuk ke dalam. Dengan pergerakan sosok Wang Xian, ia langsung memasuki area Cross Primordial Spirit. Di sekelilingnya, ada kamuflase energi. 2 menit bukanlah waktu yang singkat untuknya, tetapi jelas tidak terlalu lama. Apalagi di sini, saat kecepatan aksi sangat berkurang. Tidak banyak tempat yang bisa dijelajahi dalam 2 menit. Sekali lebih dari 2 menit, itu berbahaya. Adapun lampu ramalan, tidak berpengaruh di sini. Jika Anda ingin meramal Dewa Elemen pada 10 tingkat Dao, Anda dapat menghabiskan semua energi Anda dalam sedetik. Wang Xian hanya bisa menggunakan metode bodoh ini untuk mulai mencari. Temukan setidaknya beberapa bahan untuk membuat alat pancing sendiri. Dalam hal ini, upaya penangkapan ikan dapat dilakukan. Meskipun hanya 2 menit, pembangkit tenaga listrik tingkat Dao lainnya mungkin hanya dapat bertahan di dalam selama beberapa puluh detik. Memasuki area Cross Primordial Spirit, Wang Xian dengan cepat melihat sekeliling. 1,5 menit kemudian, untuk mencegah kecelakaan, saya segera keluar. Dalam beberapa bulan ke depan, Wang Xian benar-benar mendapatkan beberapa zat khusus. Ini adalah zat seperti rumput liar dengan 10 atribut energi. Bahan ini bisa digunakan oleh Wang Xian untuk membuat tali pancing. Lebih baik pergi ke daerah dewa unsur biasa itu. Beberapa bulan kemudian, Wang Xian menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa keuntungannya sangat sedikit. Ini memberinya ide untuk pergi dari sini. Lagi pula, mendapatkan harta tidak berarti bahwa itu hanya dapat diperoleh pada intinya. Tempat yang lebih cocok untuk diri sendiri, sebaliknya, lebih mudah mendapatkan harta karun. Tidak, ada pusaran khusus di dalam sini, dan itu tidak akan bertahan lama dengan kekuatan kita. Pada saat yang sama, itu terletak di tempat lain di area Cross Primordial Spirit. Old Jian dan Song Ta ditangguhkan di satu tempat. Mereka menatap posisi di depan, alis mereka berkerut. Baik Pak Tua Jian dan Song Ta sudah lama tinggal di daerah ini. Mereka juga tahu banyak tentang segala hal di area Cross Soul. Itu tidak sebanding dengan Wang Xian sama sekali. Setelah mereka berpisah dari Wang Xian, keduanya juga berpisah. Namun, Song Ta menemukan tempat ini belum lama ini, dan menemukan di sini bahwa terdapat beberapa pecahan dewa elemen dan harta karun dengan atribut api. Namun, pusaran kecil telah terbentuk di sini untuk mendapatkan harta ini, seseorang harus memasuki pusaran. Meski tidak terlalu jauh dari area aman di luar, namun karena keberadaan pusaran ini, ia tidak bisa bertahan lama. Jadi dia memanggil orang tua Jian. Namun sebagai hasil dari upaya bersama keduanya, mereka masih belum bisa menebusnya. Mereka tidak bisa bertahan selama itu. Aku harus terus mencari pembantu.
Kekuatan kedua orang kuat itu ditumpangkan padaku, sehingga aku bisa mendapatkan harta itu. Song Ta berbicara, dan berpikir sejenak, tidak banyak orang tua di sini, dan hubungan kita dengan mereka tidak begitu baik, mengapa kita tidak menemukan Wang Xian saja? Apakah dia? Ya, dia tidak lemah, tapi kita tidak takut kecelakaan saat kita bergabung. Dia seharusnya ada dan bisa datang dengan cepat. Orang tua Jian merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Bagus. Song Ta menjawab, lalu mengeluarkan komunikator Tian Yuan dan mengirim pesan ke Wang Xian. Di sisi lain, Wang Xian yang baru saja akan pergi tiba-tiba menerima pesan dari Song Ta, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hah, temukan aku untuk bergabung. Ketika Wang Xian menerima pesan ini, dia juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak akrab dengan lelaki tua Song Ta Jian. Mengajak diri saya untuk bergabung saat ini, jelas bahwa mereka telah menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya. Wang Xian juga tidak ragu, dan langsung membalas dengan pesan, lalu terbang menuju lokasi mereka. Pihak lain sedang mencari dia untuk bergabung, saya yakin ada banyak kepercayaan. Sejak bergabung, akan ada keuntungan. Wang Xian tinggal di sini untuk waktu yang lama tanpa mendapatkan apa-apa. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia secara alami akan pergi untuk melihat-lihat. Berdengung. 2 hari kemudian, Wang Xian datang ke tempat Song Ta dan Pak Tua Jian berada. Melihat sosok keduanya, mata Wang Xian sedikit berkedip, dan dia segera mendekat. Kakak Wang Xian, permisi. Melihat Wang Xian datang, Song Ta menyapa dengan senyuman di wajahnya. Tidak ada gangguan, keduanya memanggil saya, tetapi itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Wang Xian tersenyum dan menjawab. Karena kamu di sini, Brother Wang Xian, setelah memasukkanmu, aku juga yakin bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Song Ta berkata, menunjuk ke lokasi di bawah, di sana, ada pusaran khusus. Di tengah pusaran ini, ada beberapa pecahan dan harta Dewa Elemen. Jika saya bergandengan tangan dengan Pak Tua Jian, saya akan tidak yakin. Jika kamu adalah saudara laki-laki, maka kamu akan yakin. Kakak Wang Xian, kamu bisa masuk ke dalam dan melihat-lihat, harta itu adalah itu, jadi kita bisa membagikannya ketika waktunya tiba. Baiklah, Wang Xian mendengar kata-katanya, melihat ke tempat yang dia tunjuk, dan mengangguk. Di bawah isyarat Song Ta sambil tersenyum, Wang Xian bergerak dan terbang menuju posisi di bawah. Berdengung, Wang Xian memasuki tempat yang ditunjuk oleh Pagoda Song, dan memasuki area Cross Primordial Spirit. Ketika dia tidak pergi jauh ke dalam, dia melihat pusaran khusus tidak jauh dari sana. Sebuah pusaran di area lintas jiwa. Pusaran itu berputar dengan liar. Dan di tengah pusaran, ada 5 fragmen Dewa Elemen, dan harta karun yang detailnya tidak diketahui selama setahun. Tidak diketahui apakah batu permata yang dikaitkan dengan api dapat diserap atau diubah menjadi senjata. Namun, hanya 5 fragmen Dewa Elemen itu yang membuat pandangan Wang Xian terpaku. Pecahan dari 5 dewa unsur ini jauh lebih besar daripada yang dia dapatkan sebelumnya. Dan energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Dia mengamati sekeliling, dan ketika dia merasakan bahwa pertahanannya sendiri dihancurkan dengan gila-gilaan, dia terbang keluar. Bagaimana dengan saudara Wang Xian? Song Ta menatapnya dan bertanya. 5 pecahan Dewa Elemen dan harta yang dikaitkan dengan api sangat berharga. Wang Xian mengangguk. Hehe, oke, mari kita bicara tentang pembagian harta terlebih dahulu. Sebagai penemunya, aku akan mengambil satu bagian lagi dari Dewa Elemen, dan kita akan membagi sisanya secara merata. Song Ta tersenyum dan mengangguk, dan berkata, bagus. Wang Xian dan Pak Tua Jian mengangguk. Sebagai penemu, Song Ta secara alami ingin mendapatkan lebih banyak. Oke, kekuatan serangan untuk mengeluarkan pusaran itu sangat kuat. Aku tidak akan bertahan lama setelah memasukinya, tapi aku memiliki harta karun yang dapat menyimpan energi dalam waktu singkat. Kamu perlu memasukkan serangkaian metode pertahanan ke dalam harta karun. Saya membawa harta ini, lalu turun dan ambil semua pecahan Dewa Elemen. Song Ta terus berbicara dengan Wang Xian dan yang lainnya. Dengan gerakan telapak tangannya, gaun hitam muncul di tubuhnya. Pakaiannya sangat dalam, seolah ada jurang yang tersembunyi. Wang Xian melihatnya dan sedikit mengangguk, tidak masalah. Oke, ayo mulai, aku ingin kamu memasukkan metode pertahanan yang kuat, jika tidak, aku tidak akan bisa melewati pusaran itu.
Song Ta mengingatkan. Wang Xian dan yang lainnya mengangguk. Dengan gerakan telapak tangannya, perisai energi pertahanan yang kuat datang ke tubuh Song Ta. Di bawah instruksinya, dia memasukkan perisai energi pertahanan ke dalam pakaian khususnya. Segera setelah itu, Wang Xian menembakkan sejumlah besar perisai energi pertahanan ke dalam pakaian hitam satu persatu. Orang tua Jian juga mengatur langkah-langkah pertahanan satu persatu dan menembus ke dalam. 20 menit kemudian, Wang Xian dan yang lainnya berhenti. Sepotong pakaian ini dapat menyimpan metode pertahanan dan serangan, tetapi waktu penyimpanannya sangat singkat, dan sekarang Anda harus memasukkannya. Aku akan masuk dulu, Pak Tua Jian, Saudara Wang Xian, tunggu aku di sini. Song Ta membungkus dirinya dengan pakaian hitam dan berkata kepada mereka. Hati-hati, Wang Xian dan Pak Tua Jian mengingatkan Song Pagoda. Song Ta mengangguk dan langsung terbang ke posisi di bawah. Bum bum bum, bum bum bum. Saat Song Ta memasuki dasar selama lebih dari 10 detik, suara keras tiba-tiba terdengar dari bawah. Kekuatan yang menakutkan menyerbu dari bawah. Melihat pemandangan ini, Wang Xian dan Pak Tua Jian mengangkat alis mereka sedikit. Song Ta seharusnya bertarung melawan pusaran air sekarang. Kekuatan penyeimbang menyebabkan kerusuhan energi di bawah. Raungan yang menakutkan berlangsung selama puluhan detik dan tidak berakhir, yang membuat Wang Xian dan Pak Tua Jian menunjukkan sedikit kesungguhan di wajah mereka. Kakak Wang Xian, aku akan turun dan melihat-lihat, kamu di luar untuk menemui kami. Orang tua Jian berkata kepada Wang Xian. Oke, kamu pergi menemui kakak Song Ta dan lihat apakah ada kecelakaan. Wang Xian mengangguk dan menanggapi Pak Tua Jian. Orang tua Jian pindah dan masuk langsung ke dalam. Saat dia baru memasuki area Cross Soul, pikiran Wang Xian tiba-tiba tergerak, dan dia melihat ke kanan. Di sisi kanan, sesosok mengenakan topi bambu dan dengan tangan terselip di bawah jubah hitam lebar terbang ke sisi ini dengan cepat. Jelas, dia tertarik dengan momentum di sini. Melihat sosok ini, Wang Xian mengangkat alisnya sedikit, melirik ke bawah, dan mendarat di atasnya lagi. Mata sosok yang memakai topi bambu memancarkan cahaya berwarna merah darah. Dia juga melihat Wang Xian, dan setelah mengukurnya, matanya yang merah darah melihat ke tempat momentum itu berasal. Sedetik kemudian, cahaya merah darah di pupilnya mulai menari, dan sosok itu mendekat lagi. Gulungan, Wang Xian menatap sosok yang memakai topi bambu, dan berkata dengan dingin. Wang Xian tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk pria ini. Ketika dia mendekati sosok yang memakai topi bambu, dia memarahi dirinya sendiri. Wang Xian dapat memahami bahwa dia telah memasuki jangkauan lawan. Tapi sekarang, juga, dia datang dalam batas-batasnya. Tidak peduli bagaimana pihak lain memperlakukannya, dia tidak akan memberikan wajah baik kepada pihak lain. Setelah kata-kata Wang Xian jatuh, sosok dengan topi bambu di sisi berlawanan menyipitkan matanya sedikit, dan berdiri di sana tanpa bergerak. Wang Xian perlahan menghadapnya, dengan niat membunuh perlahan muncul di matanya. Sosok yang memakai topi bambu itu masih berdiri di sana, tanpa mundur. Sangat bagus. Wang Xian tertawa. Ledakan. Ho ho. Detik berikutnya, tanpa ragu sedikit pun, dia berubah menjadi tubuh naga. Anjing, jika kamu masuk ke jangkauanku dan tidak menyingkir, kamu akan mati. Wang Xian meraung dengan niat membunuh di seluruh wajahnya, mengayunkan tubuhnya yang besar. Dia tidak menahan tangan sedikit pun, energi di seluruh tubuhnya gelisah. 5 elemen menggiling pelat naga Tai Chi, tubuh naga hampa dan kolam naga hampa semuanya meledak. Cahaya 9 warna di sekujur tubuh Wang Xian mulai beredar, dan akhirnya membentuk energi menakutkan yang melonjak ke arah kepalanya. Dia membuka mulut naga, dan pedang cahaya yang menakutkan langsung menuju ke arah lelaki tua yang mengenakan topi bambu. Di sekitar pedang cahaya, ada juga kekuatan ruang yang kuat. Pedang cahaya ini sebanding dengan pedang cahaya yang baru saja memasuki alam langit dan bumi. Wang Xian menyebutnya pedang naga terang. Kekuatan pedang naga cerah hadir dengan semua kekuatan di tubuh Wang Xian. Ini adalah serangan milik 2 level Dao, langsung menyerang dan membunuh sosok dengan topi bambu. Kecepatan yang mengerikan dan kekuatan yang ganas membuat pupil sosok yang mengenakan topi bambu sedikit menyusut. Dia buru-buru mengelak ke samping. Zizizi, zizizi. Saat dia menghindar, Wang Xian benar-benar menguncinya dan menyerbu melewatinya lagi. Kecepatannya sama menakutkannya. Sosok yang mengenakan topi bambu itu melambaikan tangannya, dan spanduk besar berwarna gelap muncul di depannya.
Monster yang menakutkan muncul di spanduk, menutupi area yang luas menuju Wang Xian. Menutupi seluruh kekosongan, menabrak. Saat ini, di bawah kendali Wang Xian, pedang cahaya masih terkunci pada sosok yang memakai topi bambu. Menghadapi monster menakutkan yang terbang keluar dari panji, langsung menembusnya. Dentur, ayo mandi di guntur naga. Energi dalam tubuh Wang Xian bersirkulasi dengan gila lagi, berubah menjadi kekuatan guntur, memandikan seluruh ruang dalam guntur. Bunuh gerakan satu demi satu. Brengsek. Menghadapi gerakan pembunuhan Wang Xian satu persatu, pada saat ini, sosok yang memakai topi bambu itu sedikit tergerak. Dia secara alami masih ingat Wang Xian, terakhir kali kami bertemu, dia memarahinya dan segera pergi. Ini membuat sosok yang memakai topi bambu berpikir bahwa Wang Xian hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dao biasa. Oleh karena itu, ada pergerakan besar di sini, dan sepertinya ada harta karun. Setelah dia bergegas, dia tidak terlalu memperhatikan peringatan Wang Xian. Tapi melihat gerakan pamungkas yang menakutkan satu persatu, wajahnya benar-benar berubah. Dia mengibarkan bendera di tangannya, dan hantu monster yang menakutkan muncul. Monster itu berada di belakangnya, membuka mulutnya yang besar, dan langsung memasukkan sosok topi bambu ke dalam mulutnya, melindunginya sepenuhnya. Pedang cahaya mendarat di kepala monster yang menakutkan ini. Petir yang tak terhitung jumlahnya mendarat di atasnya. Hantu seluruh monster perlahan mulai menghilang, menampakkan sosok topi bambu di dalamnya. Namun, itu juga menahan dua serangan Wang Xian. Ho 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 ho. Saat ini, Wang Xian sudah tiba di depannya, dan jarak antara kedua belah pihak sangat dekat. Kamu mengejar kematian. Sosok bertopi bambu itu sedikit kesal, dan saat melihat Wang Xian yang menyerangnya, dia meraung marah. Setelah dipukuli dan dibunuh satu persatu, dia juga menjadi marah. Roh jahat, pancung. Dia mengangkat spanduk di tangannya, dan pancaran cahaya keluar darinya, sosok roh jahat yang menakutkan, langsung bergegas menuju Wang Xian. Saat roh jahat itu dibantai oleh sosok bertopi bambu, dia melambaikan tangannya, dan gelombang energi dan sarana langsung memasuki tubuh roh jahat itu. Ini membuat aura roh jahat semakin menakutkan. Berdengung, Wang Xian menatap sosok yang mengenakan topi bambu, matanya dipenuhi kekaguman. Lampu ramalan muncul langsung di sisinya, dan kekuatan sosok di topi bambu muncul di benaknya. Ini sebanding dengan level jalan, level kontrol, dan level pemula. Kekuatan ini hampir sama dengan Raja Dinasti Void di alam semesta Void. Hanya seekor anjing sepertimu, berani bersikap lancang di depan Raja Naga ini. Wang Xian menatap sosok di topi bambu, dan dua sinar energi keluar dari tanduk naga, langsung menyerang dan membunuh roh jahat itu. Pada saat yang sama, di sekelilingnya, pedang cahaya yang padat juga menyerang. Ah! Menghadapi serangan Wang Xian, roh jahat yang sangat kuat itu menjerit. Suara melengking keluar dari mulutnya, dan energi di tubuhnya perlahan meleleh. Ledakan, ekor naga Wang Xian menyapu, dan mendarat dengan keras di tubuh roh jahat itu. Roh jahat itu sedikit ilusi, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Terbang langsung menuju sosok di topi bambu. Kekuatan tempur ini, sosok di topi bambu melihat kekuatan penghancur Wang Xian, dan menyaksikan roh jahat yang dilepaskannya langsung dikalahkan, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saat ini, dia juga bisa merasakan betapa kuatnya Wang Xian. Dapat juga diperkirakan secara kasar bahwa kekuatan Wang Xian memiliki dua tingkat jalan. Saya bukan lawannya. Jika Anda bertarung, Anda tidak bisa menang sama sekali. Jika Anda bertarung untuk waktu yang lama, Anda akan terluka dan kehilangan sebagian. Pilar Naga Oktober, Dawei Tianlong. Sosok di topi bambu tersentak di dalam hatinya, tetapi Wang Xian tidak membiarkannya pergi begitu saja. Wang Xian tidak memiliki sedikit pun kasih sayang pada sosok di topi bambu itu. Saya tidak mengatakannya terakhir kali, tetapi kali ini saya berani menyinggung perasaannya, maka saya harus membayar sejumlah harga. 8 pilar naga yang menakutkan langsung mengelilinginya dan memblokirnya di tengah. Di langit di atas, seekor naga besar menukik. Sementara itu, posisinya paling belakang. Di area Cross Primordial Spirit, Song Ta dan Patua Jian keluar dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Namun, saat mereka keluar, mereka merasakan pertempuran di depan. Mata keduanya terpaku, dan mereka langsung melihatnya. Wang Xian bertarung melawan pria yang kuat. Orang tua Jian melihatnya dan segera berkata, "Itu dia, anjing yang mencubit roh itu,
Itu dia. Song Ta mendarat pada sosok bertopi bambu yang dikelilingi oleh energi, mengarahkan pandangannya, dan berbicara. Wang Xian sekarang berada di atas angin, dan semangat mencubit ditekan olehnya, Song Ta. Mata lelaki tua Jian membeku, dan dia menatap Song Ta. Kering. Song Ta tidak ragu sama sekali, dan ada tatapan membunuh di matanya. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah pagoda muncul di tangannya. Pagoda langsung naik, melepaskan energi yang menakutkan. Ini adalah kekuatan harta karun tertinggi keberuntungan Tianyuan. Pagoda menjadi lebih besar dan terbang langsung ke sisi Dawei Tianlong. Orang tua Jian perlahan menutup matanya, dan seluruh tubuhnya benar-benar berubah menjadi pedang sihir yang menakutkan. Dalam sekejap, itu menghilang. Kakak Wang Xian, kami di sini untuk membantumu, bunuh roh sekuens Pins yang jahat. Dengan gerakan sosok Song Ta, dia datang ke puncak pagoda seolah berteleportasi, dan berteriak pada Wang Xian. Song Ta, apakah kamu di sini juga? Dan kamu, pedang iblis. Dikelilingi oleh pilar naga dari segala arah, wajah Ling Lingren berubah drastis ketika dia mendengar suara pagoda Song dan melihat pagoda, yang merupakan harta paling berharga di dinasti Yuan. Ketika dia merasakan nafas lelaki tua Jian lagi, jantungnya berdetak kencang dan dia meraung. Haha, ini aku, nenek moyangmu. Aku tidak menyangka kami akan menangkapmu hari ini, haha. Mata Song Ta bersinar, roh mencubit urutan jahat. Setelah mendengar percakapan mereka, Wang Xian memiliki pemahaman tentang sosok di topi bambu itu. Dia memfokuskan matanya, dan kekuatan Bafang Longzhu dan Dawei Tianlong mendarat pada saat bersamaan. Ups, ada ekspresi bingung di wajah pria yang mencubit roh itu, dia menggertakkan giginya dan melipat kedua tangannya. Para dewa di telapak tanganmu, hancurkan batas dan pisahkan roh. Di antara tangannya yang terlipat, seolah-olah ada dewa yang tak ada habisnya di dalamnya. Dengan tangan terbuka, para dewa tak berujung menyerang Bafang Longzhu dan Dawei Tianlong. Detik berikutnya, spanduk di sampingnya termasuk dirinya sendiri dan terbang ke bawah. Menatap jurang. Pada saat ini, lelaki tua Jian muncul di bawahnya. Seluruh tubuhnya adalah pedang sihir yang menakutkan dari jurang maut. Mengubah dirinya menjadi pedang ajaib, lelaki tua Jian adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat ekstrim dan menakutkan. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pria yang mencubit. Di bawah pria yang mencubit itu, sepertinya ada jurang maut, dan jurang ini seperti pedang sihir yang menakutkan. Jurang akan melahap dan menembus spirit pincer. Hahaha, semangat mencubit, kamu punya hari ini juga. Di posisi atas, Song Ta tertawa terbahak-bahak, dan pagoda di bawahnya meledak dengan kekuatan. Hantu pagoda menutupinya, seolah ingin menekannya sepenuhnya. Song Ta dan Patua Jian tidak menyangka bahwa mereka melihat pemandangan ini tepat setelah mereka terbang keluar dari area Cross Primordial Spirit. Mereka adalah pembangkit tenaga Justice League, dan Spirit Needers adalah pembangkit tenaga dari Evil Sequence. Dan ada banyak konflik antara kedua belah pihak. Namun, kesenjangan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar, dan tak satu pun dari mereka memanfaatkannya. Sekarang, mereka tidak menyangka bahwa setelah mereka keluar, mereka melihat penjepit roh ditekan dan dipukuli. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Wang Xian. Mampu menekan roh-roh mencubit juga berarti kekuatan Wang Xian lebih kuat dari mereka. Ini adalah kesempatan untuk Song Ta dan Patua Jian. Kali ini, dengan bergabungnya Wang Xian, itu pasti akan membuat Ling Lingren membayar mahal. Sialan, Liga Keadilanmu, kapan kamu memiliki pria yang begitu kuat? Melihat pemandangan ini, pria yang mencubit itu merasa jantungnya tenggelam, dan dia hanya bisa meraung dengan suara rendah. Hehe, aku bukan anggota Justice League. Aku bertemu denganmu belum lama ini, dan kamu menyuruhku pergi. Aku tidak peduli denganmu. Sekarang setelah kamu datang ke jangkauanku, aku menyuruhmu untuk pergi. Beraninya kamu tidak pergi, anjing, kupikir kamu sangat kuat, tapi itu saja. Aku tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk membuatmu begitu merajalela. Wang Men menatap pria yang mencubit itu dengan wajah dingin. Dawei Tianlong dan Bafang Longzhu perlahan menghilang di bawah perlawanannya yang kuat. Tapi saat ini, roh pencubit akan menghadapi serangan Song Ta dan Patua Jian. Wang Xian juga melihat bahwa mereka adalah musuh. Dua pria kuat dari kubu berbeda tidak akan pernah melepaskan satu sama lain jika diberi kesempatan. Sekarang, dia akan menghadapi 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Dao untuk dikepung. Secara khusus, kekuatan semua orang tidak lebih lemah darinya.
Dalam kasus 3 lawan 1, itu bisa dibunuh sepenuhnya. Ledakan, ledakan. Ketika Wang Xian berbicara, dua energi menakutkan turun di depan pria yang mencubit itu. Serangan kedua pria kuat itu hampir pasti akan membunuh jika pria yang mencubit itu tidak siap. Melihat kedua serangan itu, pria yang mencubit itu merasa hatinya tenggelam. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah patung tanah liat muncul di tangannya. Menabrak. Semua serangan menimpanya, tapi spirit pincer tidak melawan sama sekali. Patung tanah liat di tangannya roboh dan menghilang dalam asap. Dan tubuhnya tidak memiliki luka sedikit pun. Pemindahan kerusakan. Dia memindahkan luka fatal ini ke patung tanah liat itu. Hehe, biarkan aku melihat berapa banyak kartu hall yang kamu miliki. Wang Xian sama sekali tidak terkejut dengan kartu truf pemain kuat ini. Dia juga memiliki kartu hall serupa di tangannya. Wang Xian merentangkan cakar naganya, yang memadatkan 10 jenis energi yang menakutkan dan besar, dan meraih penjepit roh. Haha, aku juga ingin melihatnya. Melihatnya menghabiskan harta yang kuat, Song Ta tertawa terbahak-bahak dan terus bersiap untuk serangan putaran kedua. Orang tua Jian juga membuat persiapan. Mereka akan melakukan pengetahuan saat serangan Wang Xian jatuh. Dengan kekuatan pria yang mencubit, sangat sulit untuk menahan serangan Wang Xian. Ditambah dengan serangan dua pria yang sangat kuat, dia hanya bisa menggunakan kartu hall untuk melawan, atau melawan dengan keras. Setiap saat adalah baik untuk mengkonsumsi harta yang begitu kuat seperti patung tanah liat. Ling, buang. Spirit pincer jelas juga menyadari masalah ini. Dia mengertakkan gigi, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menggunakan kemampuan melarikan diri yang kuat, tubuhnya ilusi, dan melarikan diri ke segala arah. Spirit mencubit manusia. Apakah kamu melupakanku, kota Baota kosong? Song Ta melihat bahwa pria yang mencubit itu ingin melarikan diri, dan tatapannya juga tertuju. Seluruh pagoda bergetar sedikit dalam kehampaan. Berdengung. Untuk sesaat, segala sesuatu di sekitar tampak membeku, dan bayangan pagoda menyelimuti dunia. Bahkan pasir apung berhenti. Jika Anda ingin melarikan diri dari dunia ini, Anda harus menerobos pagoda ini. Abis rangkullah. Orang tua Jian juga mengeluarkan geraman rendah, dan mengubah dirinya menjadi pedang sihir yang menakutkan. Pedang ajaib terhubung bersama untuk membentuk jurang maut, yang juga menutupi sekelilingnya. Cakar naga Wang Xian masih menyerang sosok ilusi pria yang mencubit itu. Song Ta, pedang iblis, dan kamu, aku ingat kamu, kamu tunggu, aku akan membuatmu membayar semuanya hari ini. Merasakan kekuatan menakutkan di sekelilingnya, penjepit roh meraung dengan wajah yang sangat jelek. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Wang Xian dan yang lainnya. Semakin lama pertempuran, semakin besar kerugiannya. Pada saat ini, pergelangan tangannya patah. Tubuh pria yang mencubit itu perlahan mengeras, tetapi dia bisa merasakan bahwa vitalitas dan jiwa di tubuhnya sepertinya sedang berlalu. Tindakannya adalah bunuh diri. Demikian pula, kepindahannya juga merupakan pelarian. Haha, disintegrasi kehidupan, putusnya pergelangan tangan orang kuat, jepitan jiwa, sarana yang baik, haha, terima kasih telah mengirimkan hadiah yang luar biasa, hadiah ini, kami menerimanya. Song Ta tertawa saat melihat gerakan pria yang mencubit itu, dan berhenti menyerang. Orang tua Jian juga berhenti menyerang. Wang Xian melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Di bawah induksinya, pria yang mencubit itu meninggalkan tubuhnya, dan setengah dari vitalitas dan jiwanya melarikan diri ke kejauhan. Apakah kamu tidak perlu menjaga kekuatan dan jiwa hidupnya yang melarikan diri? Wang Xian memandang Song Ta dan yang lainnya, dan bertanya. Haha, saudara Wang Xian, tidak perlu. Song Ta tersenyum gembira saat ini adalah sarana pelarian bagi penjepit roh. Separuh dari kekuatan hidup dan jiwanya melarikan diri, meninggalkan tubuhnya dan separuh lainnya dari kekuatan hidupnya. Seorang pria yang kuat memotong pergelangan tangannya. Jika kita menghentikan kekuatan hidupnya dan jiwanya lari, maka tubuhnya akan langsung meledak. Saat itu, hasil panen kita tidak akan sebaik 1/10 dari sekarang. Oh, ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia mengangkat alisnya sedikit, menyaksikan roh mencubit vitalitas dan jiwa manusia dengan cepat melarikan diri dan menghilang. Di posisi tengah, mayat ditinggalkan. Meskipun mayat itu masih mengandung vitalitas yang sangat besar, itu sebenarnya sudah mati. Itu telah menjadi mayat yang tidak sadar. Aku benar-benar tidak menyangka akan sedetail itu. Orang tua Jian memandangi mayat itu,
matanya bersinar terang. Saudara Wang Xian, bagaimana kalau membagi mayat ini berdasarkan prestasi dan kekuatan? Anda menemukan penjepit roh ini, dan Anda adalah orang pertama yang menekannya, dan kekuatan Anda juga yang terkuat. Anda menghitung setengahnya, dan kami berbagi setengahnya lagi, bagaimana? Song Ta memandangi mayat spirit pincer dengan mata berapi-api, menatap Wang Xian, dan berkata, tentu saja tidak masalah. Wang Xian mengangguk, dan dia juga dalam suasana hati yang baik. Tanpa kata-kata Song Ta dan Pak Tua Jian, mustahil baginya untuk membiarkan roh menjepit meninggalkan mayat di sini. Meskipun ini bukan mayat lengkap dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dao, itu setara dengan 70%. Energi yang terkandung di dalamnya sangat bermanfaat bagi pembangkit tenaga listrik seperti Song Ta dan Pak Tua Jian. Selain itu, beberapa harta di tubuhnya yang belum sepenuhnya dimurnikan juga tertinggal. Hal-hal yang dapat diletakkan di tubuh pembangkit tenaga listrik tingkat Dao secara alami sangat berharga. Kali ini, bagi Wang Xian, itu adalah panen besar. Wang Xian bergerak, kembali ke wujud manusianya, dan terbang menuju mayat pria yang mencubit itu. Orang tua Song Ta dan Jian juga terbang, siap mengukir harta karun ini. Hei, mari kita lihat apakah ada harta karun di tubuh anjing ini. Song Ta terbang ke sisi Wang Xian, menatap mayat roh penjepit dengan mata berapi-api, dan berkata, mencari. Wang Xian tersenyum, dan di bawah pelantikannya, dia mengambil harta luar angkasa dari pria yang mencubit itu. Kemudian, buka langsung. Hei, harta karunnya sangat sedikit, hanya ada beberapa fragmen dari Dewa Elemen, bahkan harta kekayaan Tian Yuan tidak ada. Merasakan harta karun di dalamnya, Song Ta mau tidak mau mengeluh. Wang Xian tersenyum, ada cukup banyak harta di ruang penyimpanan roh pencubit. Ada lebih dari selusin fragmen Dewa Elemen saja, yang nilainya tidak rendah. Ada juga batu tulis rekaman, beberapa rerumputan ilahi dan buah ilahi yang memiliki pengaruh besar pada yang kuat di alam penciptaan Tian Yuan. Ada banyak sumber daya, tapi level Wang Xian sangat tinggi, jadi harta ini tidak terlalu berguna bagi mereka. Tidak ada kejutan. Dibagi dengan nilai. Wang Xian mengeluarkan semua harta, lalu mengeluarkan tablet rekaman. Ketika dia merasakan konten di papan tulis rekaman, dia sedikit menyipitkan matanya. Ini adalah daftar catatan makhluk yang diciptakan oleh pengaduk roh, dan ada catatan penelitiannya pada makhluk dengan 10 atribut. Wang Xian memindai informasi yang sangat padat dan besar di dalamnya, dan berkata kepada lelaki tua Song Tajian. Oh, begitu. Orang tua Song Tajian dan keduanya segera menoleh. Keterampilan rumah tangga pembuat roh adalah menciptakan roh iblis yang kuat dan makhluk yang kuat. Dia pernah menciptakan roh iblis pada tingkat kekayaan Tian Yuan. Orang tua Jian berkata, tidak ada catatan di catatan ini bahwa dia menciptakan roh iblis, hanya catatan bahwa dia menciptakan makhluk. Teknik rahasia untuk menciptakan roh iblis adalah sesuatu yang tidak akan diletakkan oleh pemotong roh di tubuhnya. Saya kira dia akan mengukirnya di benaknya. Lagi pula, ini adalah keterampilan rumah tangganya, tetapi orang ini juga pandai menciptakan makhluk. Song Ta mengangguk, mari kita buat salinan informasi ini, satu salinan untuk setiap orang, dan buat makhluk dengan 10 atribut di atasnya. Orang ini digunakan untuk menemukan harta karun di area jiwa salib. Sampai batas tertentu, efeknya lebih baik daripada milik kita. Memancing lebih baik. Wang Xian mengangguk, dia juga sangat ingin tahu tentang metode menciptakan makhluk dengan 10 atribut. Dia merasa bahwa metode rahasia ini akan sangat bermanfaat baginya. Setelah itu, Wang Xian melihat posisi lengan kanannya. Di dalam lengan kanannya, ada makhluk yang tersembunyi. Makhluk yang terlihat seperti ular piton raksasa. Itu tidak mati sekarang, tetapi disimpan di lengan, dan seluruh makhluk itu sangat panjang. Tapi itu hanya memiliki kekuatan tempur tingkat Kaisar Dewa. Aku ingin mempelajari makhluk di dalam roh yang mencubit mayat manusia. Wang Xian berkata pada Song Ta dan Pak Tua Jian. Tidak masalah, itu hanya mainan kecil. Orang tua Song Ta Jian mengangguk dengan acuh tak acuh. Setelah itu, ketiganya mulai membelah roh mencubit tubuh pria itu. Menurut distribusi energi, Wang Xian menempati setengahnya, dan separuh lainnya menjadi milik Song Ta dan Pak Tua Jian. Mereka juga mengalokasikan sumber daya pada semangat mencubit. Aku masih memiliki 5 pecahan Dewa Elemen di sini. Aku akan mengambil satu dulu, dan sepotong harta yang dikaitkan dengan api. Song Ta mengeluarkan harta yang diperoleh dari area Cross Primordial Spirit, dan beberapa orang membagikannya.
Harta karun dari atribut api dapat diserap. Ini berisi keberuntungan dari atribut api. Ada kemungkinan besar bahwa seorang penguasa yang berada dalam kondisi puncak dapat menyentuh alam surga dan kekayaan. Harta karun atribut api ini adalah yang paling berharga. Songta melanjutkan, memegang harta karun yang dikaitkan dengan api, murid-murid saya tidak memiliki banyak harta yang dikaitkan dengan api. Di antara kami bertiga, jika ada kebutuhan, kami dapat menukar beberapa fragmen dewa elemen untuk ditukar. Jika jadi, ikuti harga pasar. Saya menginginkannya. Wang Xian melihat permata energi atribut api ini, matanya berkilau, dan dia segera memintanya. Permata atribut api ini sangat berharga. Untuk pembangkit tenaga listrik di ranah dominasi atribut api, itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Wang Xian saat ini ingin mengolah beberapa peramal Tianyuan di Istana Naga, permata ini jelas merupakan keberadaan yang langka. Nilainya lebih tinggi dari 2 atau 3 fragmen dewa elemen. Anda tahu, nilai pecahan dewa elemen tidaklah rendah. Jangan melihat mereka dengan mudah memanen 5 yuan. Namun hal ini tidak sengaja diketahui oleh Song Ta karena perubahan area kerusuhan. Selain itu, untuk mendapatkan 5 fragmen dewa elemen ini, 3 eksistensi tingkat Dao digunakan. Terutama Wang Xian, yang bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao biasa. Haha, bagus, kali ini kita memiliki kerja sama yang bahagia. Ketiganya berbagi semua sumber daya, kata Song Ta dengan lantang dengan gembira. Bahkan lelaki tua berbentuk pedang yang tidak tersenyum itu pun tersenyum. Panen kali ini jauh melebihi panen mereka sebelumnya yaitu 30 hingga 40 miliar tahun. Jika ada kesempatan, kita bisa terus bekerja sama. Wang Xian tersenyum dan mengangguk, juga sangat puas. Setengah tubuh dari penjepit roh 2 kali lipat dari apa yang dia peroleh dari berburu raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang. Haha, oke, saudara Wang Xian, kekuatanmu lebih kuat dari kami. Jika ada kesempatan, bekerja sama. Pertempuran bersama membawa hubungan mereka lebih dekat. Aku akan mencari tempat untuk mempelajari sesuatu, dan aku akan menghubungimu jika ada yang harus kulakukan. Setelah Wang Xian mengobrol dengan mereka sebentar, dia langsung pergi. Dia akan mempelajari beberapa metode untuk menciptakan makhluk dengan 10 atribut. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu. Ini sangat kuat, telah mencapai level 2 tingkat Dao, dan energi di tubuhnya sangat beragam. Melihat ke tempat Wang Xian menghilang, mata Song Ta berkedip, dan dia berbicara. Tubuhnya bukan manusia, dan dia tidak tahu dari alam semesta mana dia berasal. Orang tua Jian berkata, dalam kekacauan, masih banyak orang kuat. Yah, tidak ada niat membunuh yang kuat padanya, jadi masih bisa digunakan untuk saat ini. Song Ta mengangguk. Pada level mereka, beberapa hal harus diperhatikan. Wang Xian tidak terus berada di area Cross Soul, tetapi terbang ke belakang. Beberapa hari kemudian, dia datang ke jalan di mana tidak ada serangan energi, dan dengan lambaian tangannya, sebuah istana muncul di sana. Wang Xian melangkah langsung ke istana. Tidak mudah baginya untuk menemukan harta karun di tempat lain di area Cross Soul. Jadi Wang Xian tidak berencana untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Namun, sekarang dia telah memperoleh metode untuk menciptakan makhluk dengan 10 atribut, dia dapat mempelajarinya. Jika penelitian berhasil, Wang Xian dapat kembali ke area Cross Primordial Spirit lagi. Lagi pula, level harta di Cross Primordial Spirit adalah yang tertinggi. Ketika dia datang ke istana, Wang Xian mengeluarkan tablet rekaman dan melihat catatan di atasnya. Catatan di batu tulis adalah proses penelitian, rencana penelitian, dan arah penelitian dari semangat mencubit. Wang Xian dapat sepenuhnya melakukan penelitian berdasarkan catatan di atas. Penciptaan sangat sederhana untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Wang Xian. Mereka bahkan dapat dengan mudah menciptakan makhluk hidup jika mereka mau. Bahkan jika Wang Xian serius, dia bisa menciptakan murid tingkat master. Tidak ada masalah besar dalam mencoba membuat balapan puncak. Namun, mudah untuk membuat sesuatu, tetapi tidak mudah untuk membuat makhluk khusus. Terutama, makhluk dengan 10 atribut menyatu bersama. Makhluk semacam ini sekuat keberadaan seperti penjepit roh, orang yang kuat di tingkat Dao, yang berfokus pada penciptaan, dan masih hanya menciptakan keberadaan di tingkat Kaisar Dewa. Tidak mungkin untuk membuat level terhormat. Untuk menciptakan makhluk, potensi dan umur makhluk harus dipertimbangkan. Untuk makhluk dengan 10 atribut yang menyatu,
kelangsungan hidup dan potensi adalah masalah besar. Hal ini terkait dengan eksklusi dan fusi antar atribut. Wang Xian, makhluk dengan 9 atribut yang menyatu, benar-benar merupakan kecelakaan dalam kekacauan. Sama seperti Anlai, itu adalah eksistensi yang sulit untuk ditiru sama sekali. Akan ada tolakan dan beberapa integrasi antara atribut dan atribut di masa depan. 10 atribut, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah pengecualian. Kalau tidak, meski diciptakan, makhluk ini tidak akan bertahan lama. Wang Xian melihat informasi yang direkam oleh Spirit Pincer dan memahaminya sedikit demi sedikit. Segera, dia menemukan bahwa tahap awal penciptaan adalah penggunaan atribut, dan untuk daging dan darah, sangat sederhana untuk Tian Yuan yang kuat. Bahkan dalam hal jiwa, itu sangat sederhana. Yang terpenting adalah aspek atribut. Kekuatan menyerap atribut kuat, yang mewakili bakat makhluk. Tentu saja, ada jenis kekuatan darah lainnya. Kekuatan darah bahkan lebih sederhana. Ketika pria pengaduk menciptakan makhluk dengan 10 atribut, masalah yang paling sulit adalah penggabungan dari 10 atribut. Dia dapat mencapai perpaduan 5 elemen, perpaduan angin dan guntur, dan perpaduan yin dan yang. Tapi dia tidak bisa mengintegrasikan 5 elemen, angin dan guntur, serta yin dan yang. Kekuatan ruang oke, ruang bisa memuat segalanya, yang ini lebih terintegrasi. Tapi dia tidak bisa melakukan sisa metode fusi. Saat ini, dia hanya menggunakan metode khusus untuk membuat makhluk dengan 10 atribut yang dia ciptakan memiliki 10 atribut. Dan metode ini adalah pembuluh darah. Pengocok roh telah mencapai perpaduan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, dan kekuatan yin dan yang, kecuali untuk perpaduan terakhir. Jadi dia memisahkan kekuatan ini secara terpisah. Menyimpan kekuatan 5 elemen dalam satu pembuluh darah, menyimpan kekuatan angin dan guntur dalam satu pembuluh darah, dan menyimpan kekuatan yin dan yang dalam satu pembuluh darah. Bangun tubuh makhluk itu dengan kekuatan ruang. Selain itu, ada poin yang paling penting yaitu menggunakan sejenis Chaos Stone sebagai transit. Chaos Stone ini diperolehnya di area Cross Primordial Spirit. Chaos Stone jenis ini juga unik di area Cross Primordial Spirit. Itu disebut batu kekacauan lintas. Cross Chaos Stone adalah perpaduan sempurna dari 10 energi. Penjepit roh tidak dapat memadukan 10 atribut sendirian, jadi dia memasukkan batu yang kacau ini ke dalam tubuh makhluk hidup sebagai sementara. Energi di setiap pembuluh darah masuk ke batu kekacauan, dan kemudian ditransfer. Makhluk dengan 10 atribut telah diproduksi di sini. Tapi makhluk semacam ini memiliki 10 atribut palsu. Ini sangat cacat dan tidak memiliki potensi. Dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, dia mengeluarkan makhluk 10 atribut yang dibuat oleh penjepit roh. Dia langsung mengeluarkan Chaos Stone dengan 10 atribut. Jika kamu dapat menganalisis esensi batu kekacauan ini, kamu mungkin dapat menciptakan makhluk sempurna dengan 10 atribut, tetapi jelas, batu kekacauan ini tidak dapat dianalisis. Wang Xian memandang batu kekacauan, dan mulai mempelajari makhluk-makhluk di samping. Seiring waktu berlalu, Wang Xian benar-benar tenggelam dalam mempelajari makhluk ini. 10 juta tahun, 20 juta tahun, 50 juta tahun telah berlalu dengan cepat, dan Wang Xian telah mempelajari segalanya secara menyeluruh, dan menurut situasinya sendiri, dia memiliki penelitian baru. Dan saat ini, di depannya, ada naga dewa yang spesial. Diselimuti cahaya 9 warna, daging dan sisik memancarkan kekuatan ruang. Aura naga spesial ini telah mencapai efektivitas tempur dari puncak penguasa alam semesta. Masih agak dekat. Menggunakan kekuatan darahmu sendiri untuk mencipta, kamu memang bisa menciptakan makhluk dengan 9 atribut, lalu mengubah daging dan darah menjadi daging dan darah yang dipadatkan oleh kekuatan ruang. Kekuatan ruang adalah tubuh, dan 9 atribut lainnya adalah organ dalam. Wang Xian memandangi makhluk yang telah dia ciptakan dan bergumam. Ini adalah buah dari 50 juta tahun hidupnya. Pada awalnya, Wang Xian menciptakan sesuai dengan ide pria yang mencubit, tetapi dia juga tidak dapat menyelesaikan satu hal, yaitu perpaduan 9 atribut. Meskipun Wang Xian memiliki 9 atribut, dia tetap tidak bisa menciptakan makhluk seperti dirinya. Kemudian dia mengubah metodenya dan menggunakan darahnya sendiri untuk menciptakan sesuatu. Makhluk yang diciptakan dengan darahnya sendiri secara alami memiliki karakteristiknya sendiri. Dengan demikian, Shenlong dengan perpaduan sempurna dari 9 atribut telah dibuat. Tapi ini tidak bisa lagi disebut ciptaan,
itu harus disebut tiruan dari Wang Xian sendiri. Milik pemalsuan. Selain itu, Wang Xian mengganti Shenlong yang dia buat dengan tubuh atribut luar angkasa. Masalah lain ditemui di tengah. Soal potensi. Tubuh dapat dibuat, tetapi naga yang diciptakan tidak dapat diperbaiki dengan cara apapun. Karena begitu 9 atribut diserap, tubuh seseorang bisa meledak. Setelah atribut ruang diserap, dimungkinkan untuk menekan 9 atribut dalam tubuh seseorang. Bagaimanapun, ini bukanlah ciptaan yang lengkap. Perpaduan 10 atribut terlalu sulit, bahkan tidak mungkin. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana batu kekacauan salib ini terbentuk. Wang Xian menggelengkan kepalanya, melihat hasil di depannya, dengan ekspresi puas di wajahnya. Meski tidak bisa dibudidayakan, kekuatan tempur makhluk ciptaan telah mencapai puncak dominasi. Makhluk dengan kekuatan ini, memasuki area Cross Primordial Spirit, meski tidak bisa dikatakan bebas berkeliaran di dalamnya, tapi selama tidak menemui jenis pusaran yang ditemuinya terakhir kali, masih sangat aman. Poin lainnya adalah tidak terlalu sulit bagi Wang Xian untuk membuat makhluk semacam ini sekarang. Oke, biarkan dia memasuki area Cross Primordial Spirit, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa harta. Ada kilauan di mata Wang Xian. Dengan gerakan tubuhnya, dia menyingkirkan naga ilahi yang telah dia ciptakan, dan terbang menuju area roh primordial salib lagi. Dibandingkan dengan makhluk 10 atribut tingkat dewa yang diciptakan oleh pria pengaduk, Wang Xian jauh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa makhluk setingkat kaisar dewa dengan 10 atribut hanya dapat bergerak 1 meter dalam 1 menit di area salib roh primordial. Tapi yang dibuat oleh Wang Xian bisa bergerak sekitar 100 meter dalam 1 menit. Jika Anda tidak menemukan keadaan khusus, Anda bahkan dapat mencari di seluruh area jiwa salib.